Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hari Setiaji MTI selaku dosen pengampu mata kuliah TIK. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang hardware. Jadi langsung saja, pengertian hardware yaitu merupakan komponen-komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Yang pertama itu ada input device. Jadi apa sih itu input device? Jadi input device itu merupakan hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi pada sebuah komputer. Nah, jadi input device itu dia tuh merupakan suatu alat elektronik yang dihubungkan pada sistem komputer yang fungsinya itu untuk memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer. Contohnya itu ada keyboard, mouse, dan scanner. Selanjutnya ada sistem unit atau processing device. Jadi ini tuh merupakan kotak yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Jadi processing device ini tuh merupakan otak dari sistem komputer karena proses pengolahan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer itu dilakukan pada processing device ini. Selanjutnya terdapat dua komponen utama pada sebuah metaboard, yaitu yang pertama itu ada Central Processing Unit atau CPU dan yang kedua itu ada memori. Jadi apa sih itu CPU? Yaitu bisa disebut juga sebagai prosesor, yaitu komponen elektronik yang menafsirkan dan menjalankan instruksi dasar yang mengoperasikan komputer. Selanjutnya ada memori. Jadi memori ini tuh terdiri dari komponen elektronik yang menyimpan instruksi yang menunggu untuk dieksekusi dan data yang dibutuhkan oleh instruksi tersebut. Selanjutnya ada Central Processing Unit. Jadi Central Processing Unit itu merupakan komponen perangkat keras yang berfungsi untuk menerima dan menjalankan perintah dan data dari perangkat lunak. Nah, komponen Central Processing Unit itu ada Control Unit. Jadi ini tuh bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input itu menerima data dan kapan data itu diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Nah, tugas dari control unit itu yang pertama itu untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat dan input dan output. Yang kedua itu mengembalikan instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga mengambil data dari memori utama atau jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat itu mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Dan terakhir menyimpan hasil proses ke memori utama. Jadi itu tadi tugas dari unit kendali atau control unit. Selanjutnya ini ada komponen processing device. Jadi yang pertama itu ada arithmetic dan logic unit. Jadi bagian ini tuh berfungsi untuk melakukan perhitungan matematik serta mengambil keputusan dari operasi logika. Dan yang kedua itu ada register. Jadi bagian ini itu menyimpan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Selanjutnya ada memori. Jadi bagian ini yang digunakan untuk menampung instruksi-instruksi yang akan dan telah diproses oleh CPU sebelum dikirimkan ke bagian lain. Jadi pada memori ini tuh merupakan suatu tempat menampung instruksi-instruksi yang akan
atau telah diproses oleh CPU. Memori itu dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu ada yang pertama itu ada ROM atau Read Only Memory. Jadi ini tuh merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja karena isi dari ROM ini telah diisi oleh pabrik pembuatnya yang berupa program pokok yang diperlukan oleh komputer. Jadi ROM ini tuh sifatnya non-volatile atau isinya tidak hilang meskipun listrik komputer dimatikan. Terus yang kedua itu ada RAM, Random Access Memory. Jadi ini tuh merupakan memori yang dapat diakses atau dibaca dan ditulis oleh pemakai. Jadi RAM ini tuh merupakan media penyimpanan sementara karena apabila daya komputer dimatikan, data yang ada pada ROM itu akan hilang. Jadi tadi kalau ROM ini tuh sifatnya tetap, dia tidak akan hilang walaupun komputernya dimatikan. Tetapi kalau RAM ini dia sifatnya sementara karena jika komputer itu dimatikan, data yang ada pada RAM itu akan hilang. Terus yang selanjutnya itu ada output device. Jadi hardware ini tuh menampilkan informasi ke satu atau lebih dari satu orang. Nah, output device ini tuh merupakan alat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU. Nah, contohnya itu ada monitor dan printer. Selanjutnya ada hardware storage device, yaitu tempat menyimpan data, instruksi, dan informasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Storage device itu yang pertama ada storage media, yaitu merupakan physical material on which data, instruction, dan information all stored. Yang kedua ada storage device, yaitu record and retrievers item to and from and storage medium. Nah, contohnya itu dari storage device itu ada floppy disk, USB flash disk, hard disk, dan compact disk. Nah, jadi itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan tentang hardware. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.